Ini kok nggak ada flyernya ya? Kemarin flyernya ada nggak ini? Panitia. Nggak bikin flyer ya? Ada Bapak. Ya, Ada ada ya. Bapak. Oh, oh Ada iya, Bapak. iya. Kita tampilkan dulu playernya atau bagaimana Pak? Boleh, boleh. Ambil yang lain. Siap Pak. Boleh di WA, Bu. Oh iya, betul ya. Baik, mungkin izin kita mulai ya Bapak Ibu. Nanti peserta yang lain akan mengikuti ataupun menyusul begitu ya Pak Tri. Ya, betul. Baik, Silakan. baik. Baiklah Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini, yaitu dalam kegiatan webinar Manajemen Universitas Pelita Bangsa dengan tema Lean Smart Agile Industri Manufaktur dalam era disrupsi Industri 4.0 dan Industri 5.0. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Tringuni Wiyatno selaku dosen pembimbing, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Susan Kustiwian selaku narasumber kami, serta rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta webinar yang berbahagia pada malam hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nurhaini Manalu pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai moderator dan terima kasih kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta yang meluangkan waktu untuk hadir secara daring pada webinar kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara, supaya acara ini berjalan lancar dari awal hingga nanti selesai webinar, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Saudara Raffi Ahmad untuk membawakan doa pada webinar kita. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurhainim atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami memulai jalannya webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kami berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi atas doa yang telah dipanjatkan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari dosen pembimbing kami, Pak Tringudi Wiatno. Kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih pada pembawa acara Ibu Nur Hainim ya. Dan yang terhormat Bapak Dr. Susan Gustiwan, MM IPU ASEAN Eng,
sohib saya sekaligus juga kolega ya, sesama dosen aktivis di ini beliau. Saya Rasul, Pak. salut ya. Ini makanya saya mengundang beliau untuk menjadi pembicara di kelas MM ya, karena eh, selain beliau menjadi seorang pengusaha yang terbang jam terbangnya sudah sangat banyak, beliau juga sebagai dosen di teknik industri dan memang beliau kaitannya dengan topik ini sangat mumpuni ya, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk memberikan ilmunya sharing kepada kita ya, dan tentunya mari kita simak sama-sama ya materinya, karena eh, tidak hanya secara teoritis saja ya ilmu diberikan di kelas, tapi tentunya dengan kita mengundang pembicara dari luar bisa menambah wawasan, menambah ilmu dan melengkapi kaitannya dengan teori-teori yang diberikan di dalam kelas. Dan topiknya sangat menarik ya pada malam hari ini, yaitu mengenai Lean, Agile, era disruption ya. Banyak sekali apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang hilang ganti dengan model-model pekerjaan yang baru ya, tentunya ini menjadikan tantangan bagi kita semua bagaimana kita bisa eh, apa namanya beradaptasi lah dengan kondisi yang baru yang cepat sekali perubahannya. Dan nanti tentunya Pak Dr. Ruzan akan memberikan materi yang lebih dalam lagi. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Tri, Waalaikumsalam warahmatullahi atas sambutannya dan arahannya. Baiklah, Bapak Ibu, kita tidak sabar lagi ya menunggu pemateri kita akan menyampaikan materi mengenai penerapan Lean Smart dan Agile Manufacturing ini. Tentunya akan menjawab tantangan disrupsi industri 4.0 serta transformasi menuju industri 5.0. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sambut Bapak Dr. Insinyur Susan Kustiwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu sekalian. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Dr. Tri ya. Beliau atasan saya di Teknik Industri ya. Juga atasan saya juga di Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Bekasi ya, Pak. Tim. Jadi sekaligus orang tua dan guru saya. Jadi diskursusnya adalah tidak untuk mengajari ikan berenang ya atau menggarami air laut. Jadi kita diskusi saja dan mungkin mohon maaf kalau nggak terlalu banyak prakteknya. Jadi ke arah saya hanya membuka wawasan bahwa kondisi saat ini bahwa dunia itu sedang berubah sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak boleh diam ya, alias cicing wae ya atau menang wae. Ya, oke, ya selawat puji dan syukur ya. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini ya saya khususnya suatu kehormatan ya, apa diberikan kesempatan untuk diskusi dengan orang-orang yang hebat, mahasiswa magister ya. Terima kasih Pak Dr. Tri ya kesempatannya. Dan malam hari ini kita cobakan diskusi ya. Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat ya untuk kita diskusi. Ya mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan memberikan makna ya dan meaningful for kita semua lah ya. Nah, gitu. Jadi tema yang kemarin diminta oleh panitia ke arah bagaimana tentang operasional produksi ya. Nah, operasional produksi, nah saya coba menawarkan kondisi bahwa eh, produksi kita itu harus didesain bagaimana bisa menjawab tantangan yang ada di luar. Bagaimanapun juga ya, sehebat apapun produksi kita adalah tujuan akhirnya adalah produk kita dapat diserap oleh pasar.
produk kita dapat diterima oleh customer. Nah, sekarang ya pada saat kita memberikan pelayanan, tentunya kan kita harus melihat apa yang terjadi di luar, ya. Karena organisasi kita itu tidak berada pada ruang hampa. Artinya kita sebagai industri ada pada dunia industri dan ada juga pada dunia nyata. Dan saat ini kenyataannya bahwa batas-batas dunia itu sudah tidak ada, alias borderless. Ya, artinya bahwa meskipun PT kita ada di Cikarang, PT kita ada di Jurong gitu ya, pabrik kita ada di mana, tapi merupakan bagian daripada masyarakat global. Apa yang terjadi di Amerika, perubahan daripada kebijakan Trump dan lain-lain, ya efeknya adalah ke kita juga. Nah, oleh karena itu kita coba diskusi ya terkait dengan apa namanya transformasi dan integrasi Lean ya, smart ya. Jadi ada tiga, Lean, Smart, and Agile Manufacturing. Jadi itu kata kuncinya. Jadi bagaimana kita ya pabrik kita didesain itu untuk menjadi pabrik Lean. Kalau dulu kan ada istilah Lean Manufacturing. Nah, ternyata dalam perkembangannya not enough ya if we implementasi ya only Lean Manufacturing. Ternyata harus smart ya, karena ujung daripada produksi adalah di samping kita menciptakan adalah efektivitas, tapi juga harus ada efisiensi. Maka disitulah masuk smart. Smart itu adalah dukungan teknologi bagaimana Lean itu tercipta. Ya, ya bagaimana Lean itu tercipta. Nah, kemudian apabila Lean dan Smart terjadi, diharapkan menjadi agile. Agile, agile itulah ibaratnya adalah pair gitu ya, shockbreaker atau karet. Pada saat terjadi goncangan, ya, disrupsi dari luar, pabrik kita itu agile, jadi dapat beradaptasi gitu, ya. Jadi tidak patah, tidak tumbang dan lain-lain. Nah, hal ini tentunya sangat diperlukan sebagai eh, competitive advantage atau daya saing pada saat terjadi perubahan global, ya. Oleh karena itu, ya pendekatan terpadu yang menggabungkan efisiensi yang didapat daripada Lean, kemudian adanya kecerdasan teknologi yang didapat dari Smart, dan yang terakhir ada kelincahan adaptasi untuk menangkap persaingan global itu dapat daripada Agile Manufacturing. Tentunya adalah ya untuk menciptakan itu adalah diiringi dengan perkembangan industri yang terjadi. Saat ini adalah industri yang terjadi di industri 4.0 menuju kepada 5.0. Nah, kira-kira itu Bapak untuk prolognya ya. Ini satu lembar ada 70. Mungkin di skip-skip aja lah ya. Kita diskusi aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, kalau ada pertanyaan mangga silahkan diinterupsi ya atau ya karena nanti takut kelapan, biar kita diskusi santai aja. Ini tadi ya kira-kira saya banyakkan, memang saya eh, lama di Astra ya, 21 tahun, ada di berbagai macam, di HRD, di Quality Management, di Safety, di AHS, di PPIC, di macam-macam ya, di Business Process, Strategic Business Plan, di Risk, di Manajemen. Saat ini pindah kuadran dari tahun 2017 ya, ya saya di kalibrasi, ya, kemudian di consulting dan di pabrikasi, dan alhamdulillah masih diberikan kepercayaan oleh Bapak Tri ya untuk bersama-sama menjadi salah satu dosen pengampu di Fakultas Teknik di Teknik Industri ya. Tahun kemarin Pak saya masih ngajar di Pasca Sarjana Pak di MM, tapi karena nggak ada kelas strategic management katanya, akhirnya dilikuidasi ya. Jadi Iya, iya, iya. jadi ya jadi nah sekarang di Wakil Ketua Umum Kadin dan lain-lain ya, sama tadi di PII ya. Saya S1 di IPB, S2 S3 di apa namanya di S2-nya di Trisakti, S3 di Strategic Management Trisakti. Kemudian PPI sama Bapak ya Pak ya di Atmajaya ya. Pak Bapak di mana? Saya di Atmajaya PPI-nya. Profesi Insinyur, kemudian IPU, nah dan pernah untuk belajar quality productivity di Magdeburg University di Jerman. Ya, kira-kira itu. Kemudian eh, itu ya. Oke, itu sedikit pengalaman apa background saya. Jadi sama-sama orang pabrik, Pak. Selama 21 tahun di Astra Group ya. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini Pak, Bapak Ibu pasti kan udah mendapatkan metodologi penelitian ya. Pada saat kita membuat skripsi, hal yang pertama harus kita tahu adalah research gap ya, adanya fenomena ya. Nah, tentunya kita dalam melakukan action improvement apapun, kita harus tahu yang namanya research gap atau fenomena yang terjadi. Nah, fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya gap bisnis, adanya perubahan landscape baru. Tadi Bapak Dr. Tri sudah menyampaikan bahwa dunia kita itu sedang bergerak ya ke arah eksponensial, itu tidak linear lagi ya, di mana ketidakpastian atau uncertainty itu sangat tinggi ya, yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Teman-teman pasti mengenal ada yang namanya PUKA kan ya, adanya PUKA effect. Di situ adalah bagaimana pertama ada volatile, volatile ya, cepat menguap bisnis itu. U-nya adalah uncertainty. Bisnis itu adalah benar-benar saat ini tidak pasti. Ya, ketidakpastiannya tinggi. Siapa yang mengira tiba-tiba Amerika menerapkan resiprokal apa tarif ya, pajak ya yang tadinya 32 nego-nego 19. Ya. Itu juga kan uncertainty yang tinggi. Kemudian adalah C, kompleks. Bisnis itu makin ke sini makin kompleks. Jadi apabila kita ingin perusahaan kita sustain not only profit tapi people, planet, ya public kontribusi dan comply regulation harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah ambigu. Bisnis itu makin nggak jelas. Ya, tiba-tiba kita bikin produk A, tiba-tiba berganti menjadi portofolio B. Karena apa? Itulah dalam rangka perusahaan itu dapat mempertahankan sustainability-nya sebisa hidup. Ya, kalau nggak begitu ya tenggelam semua. Ya, itulah yang dikatakan dengan perubahan yang sangat cepat menuju ke eksponensial. Di mana tahun 2005 hal tersebut ditandai dengan apa? Sebenarnya nggak dari 2005, 2025, semenjak dari COVID terbentuknya new normal, disitulah ya kita mulai perubahan transformasi bisnis atau portofolio bisnis yang baru ya. Tahun 2005 era baru ya dalam landscape bisnis global ditandai oleh multipolaritas. Ini yang sekarang mau tidak mau perusahaan MNC multinational company, multipolaritas ini semakin kerasa. Bagaimana blok Cina, bagaimana blok Amerika, bagaimana blok Amerika Selatan dan lain-lain. Kebetulan saya di Kadin ya, Kadin Indonesia dan Wakil Ketua Umum Kadin Bekasi itu betul-betul bagaimana mensikapi adanya perkembangan bisnis ya, bagaimana perlambatan ekonomi di Eropa, bagaimana perang Cina dengan Amerika, perang tarif dan lain-lain, Brasil dan lain-lain, majunya India dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi bisnis kita. Ya, kemudian ketegangan geopolitik. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Rusia dan Ukraina nggak sembuh-sembuh, Israel juga terus, kemudian kemarin Pakistan dan India, ya, kemudian dan lain-lain. Itu semua mau tidak mau mempengaruhi terhadap supply chain global. Yang sangat terpukul Eropa adalah perang Ukraina dan Rusia ya, di mana adalah suplai gandum secara internasional jadi terpengaruh. Kemudian suplai gas ke Eropa, Jerman dan lain-lain menjadi terdampak. Hal itulah yang menyebabkan pertumbuhan negara-negara Barat yang selama ini maju itu sedikit melambat dan itu berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi global ya. Kemudian yang jelas transformasi teknologi dengan adanya IA, ChatGPT dan lain-lain semuanya ya, TikTok ya dijadikan sebagai alat komersil dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Namun di satu sisi sebagai kompleks, tapi di satu sisi yang lain itu merupakan opportunity. Apabila apa? Apabila kita mampu mengatasi dan mempunyai sejumlah competitive advantage, mempunyai sejumlah keuntungan untuk mengisi ceruk pasar yang berubah tersebut. Ceruk pasar yang berubah tersebut tentunya akan mempengaruhi preferensi customer, perubahan pola konsumsi, perubahan keinginan. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti pola perubahan itu, ya keinginan pasar ataupun perubahan perilaku customer itu akan diisi oleh kompetitor. Ya, kira-kira itu. Jadi intinya bahwa kita perlu memahami dinamika perubahan bisnis ya yang membentuk masa depan ekonomi global di tengah perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kira-kira itu ya diskusi. Monggo kalau mau diskusi. Nah, ini sebagai keterangannya. Jadi di sini kekuatan pengubah bisnis global tadi udah disampaikan.
di mana multipolaritas, ya ini berdasarkan penelitian dari Boston Consulting Group ditambah dengan beberapa data dari McKinsey ya, multipolaritas yang tidak seimbang ya, di mana Cina, ya AS, global dan Eropa ibaratnya gajah bertemu dengan gajah, kita yang pelanduk ya kenanya gitu ya, keinjak ya, itulah bisnis kita saat ini ya, di mana AS, Cina, global shoot ya, di terutama Amerika Selatan, Brazil, Kanada memainkan peran berbeda dan kepentingan yang sering bertentangan ya, menciptakan kompleksitas dan strategi bisnis global. Ini rivalitas geopolitik dan krisis multidimensional ya, di mana kompetisi antar kekuatan besar memicu perubahan mendesar dalam perdagangan, dominasi teknologi, dan aliansi strategis yang berdampak pada rantai nilai global. Kemarin Indonesia masuk, pada saat Pak Prabowo masuk, ikut kemana kemarin? Yang aliansi Rusia, ya. Kemudian krisis multidimensi ya, konflik bersenjata, kemudian Myanmar kemarin dengan Thailand ya dan lain-lain. Perubahan iklim dan polarisasi sosial. Ini climate change ya, ini juga jadi apa? Pokok pembicaraan di dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ya negara, dan polaritas sosial menekan rantai pasok. Ini yang bahaya adalah ini juga nih. Akibat daripada EKK menekan rantai pasok, baik posisi kita sebagai impor maupun sebagai eksportir. Akibatnya apa? Meningkatkan biaya operasional maupun terancamnya shortage ya, shortage material ataupun kita tidak gagal kirim kepada customer. Yang apa? Yang inilah, untuk mensikapi ini memaksa bisnis untuk merubah strategi baru. Disitulah pentingnya Zail tadi. Kalau nggak lakukan itu ya cilaka, tenggelam ya, kira-kira itu. Ini ininya ya, sekitar prolognya adalah tadi ya, multipolaritas itu di mana Amerika Serikat pergeseran ke dalam, teman-teman bisa ngikutin bagaimana Trump ya untuk melindungi dalam negerinya, kebijakan resiprokal Indonesia sampai mengutus beberapa kali ke sana Pak Erlangga 32 ke 19, tapi efeknya kan ada konsesi-konsesi yang kita terima. Tetapi Cina kan melawan ya, Brazil melawan dan lain-lain. Kenapa melawan? Ya merasa bahwa kuat gitu. Nah, oleh karena itu kita kan ya nerima ya dengan segala, Amerika beberapa produk masuk ke sini tanpa bea. Supaya apa? Supaya produk kita itu 32 ke 19. Tujuannya apa? Karena kita tidak boleh lebih tinggi daripada Vietnam. Karena kalau data Pak ke Amerika head to head itu ternyata banyakkan kita head to headnya pasar Amerika itu dengan Vietnam, Pak. Pada saat posisi 32, Vietnam lebih rendah, sehingga harga Vietnam agak kemungkinan lebih rendah di Amerika. Sehingga kita kompetitifnya itulah ke 19. Tapi konsekuensinya kan beberapa produk Amerika kan ke sini tidak ada pajak ya. Nah itu juga hati-hati bagi perkembangan bisnis Indonesia. Cina juga akibat penekanan mempertahankan, kemudian bangkitnya pengaruh Eropa terutama di Amerika Selatan, Brazil, Kanada, dan lain-lain. Dan ini Pak, yang jadi kita harus jadi perhatian adalah kalau kita supply ataupun demand-nya dari Eropa, ini Eropa negara Amerika melakukan rekalibrasi strategis. Apa itu rekalibrasi strategis? Di mana ingin sekarang itu melakukan recovery bisnis. Karena sampai saat ini negara-negara Eropa yang selama ini pertumbuhannya tinggi itu mengalami perlambatan. Bahkan Jerman dari inflasinya yang luar biasa. Ya, sehingga mereka memikirkan kembali posisi dan strateginya dalam ekosistem bisnis global yang berubah cepat. Karena selama ini pada saat sekarang mengalami perlambatan, perlambatan pertumbuhan, pengangguran tinggi dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu perlu recovery yang mungkin saja itu bisa mengganggu terhadap perdagangan global dan supply chain terhadap negara emerging market termasuk Indonesia. Ya, nah krisis global tadi, perang berkepanjangan, fragmentasi aliansi barat, dan ancaman perluasan konflik. Nah, akibatnya dengan berbagai macam tekanan tadi, AON, ya salah satu konsulting Indonesia mengidentifikasi minimal 4 ya kategori risiko utama yang harus dihadapi oleh para bisnis. Pertama adalah ancaman cyber atau digital. Jadi risiko cyber tetap nomor satu nih ya. Dengan AI mempercepat serangan sekaligus membuka peluang pertahanan baru yang lebih canggih ya. Itu jadi cybernya, kemudian akibat dari tadi yang disampaikan Pak Dokter Ketua bahwa perubahan teknologi yang begitu cepat, tentunya ini akan menimbulkan gap apa Pak? Menimbulkan gap kompetensi ya, gap kompetensi dengan gap talenta.
Ya, mungkin pada satu sisi sistemnya siap, ya teknologinya siap, infrastrukturnya siap, tapi kita ada masalah yang namanya kompetensi talenta. Artinya skillnya harus dilakukan apa namanya rescaling rescaling ya, ataupun skill level up ya. Ini jadi concern Kementerian Tenaga Kerja juga, di mana adanya kelangkaan talenta berkualitas dan disrupsi teknologi mempercepat persaingan ketat untuk mendapatkan SDM yang terbaik. Artinya apa? Kembali ya, kalau kita mempunyai kompetitif distintif, jadi teman-teman sekarang kompetitif distintif itu nggak cukup. Harus distinctive competitive advantage. Harus ada kata underline-nya di distinctive. What is the distinctive? Apa yang maksud dengan distinctive? Distinctive itu adalah unik. Jadi kita sudah competitive advantage, tetapi kita juga unik. Jadi betul-betul di atas superkill ini apa? Itu yang diburu. Inilah yang maksud dengan kompetisi talenta. Kalau kita tidak mempunyai kompetensi itu akibat adanya perubahan tadi, maka kita nggak akan diserap. Tetapi bagi yang memang talent sudah distinktif, disitulah persaingan ketatnya apa? Persaingan ketat bagi industri untuk mendapatkan personal yang talent tadi gitu. Itu yang jadi permasalahan sehingga terjadi lack of kompetensi ya. Kemudian berikutnya adalah risk yang berikutnya adalah kegagalan rantai pasok. Ini mungkin ya yang teman-teman di produksi adalah bagaimana pada saat kita mendesain layout, bagaimana kita mendesain proses produksi, bagaimana operasional bisnis kita adalah bagaimana menciptakan efektif dan efisien dan produktivitas. Haram hukumnya apabila di dalam proses produksi adanya stop plan ya. Nah, stop line itu adalah bisa salah satunya daripada shortage. Shortage apa? Shortage material. Ya, akhirnya apa? Mungkin tidak tepat. Bagaimana menentukan ROP-nya, reorder point-nya tidak tepat. Kemudian perhitungan EOQ-nya, economic order quantity-nya nggak tepat. Akibat apa? Akibat estimasinya lead time kedatangan barang itu jadi lama gitu kan. Sehingga barang sudah stoknya udah habis, safety stock aja udah kemakan, barang belum datang gitu ya. Nah itu. Jadi akibat kegagalan rantai pasok. Kemudian adanya perubahan regulasi ini penting, Pak. Kompleksitas regulasi yang meningkat dan fragmentasi pasar global menuntut strategi compliance yang lebih adaptif. Jelas, Pak. Hari ini kebetulan saya juga membantu salah satu perusahaan perhiasan di apa namanya di Surabaya. Hari ini juga lagi menyiapkan yang namanya LBMA untuk persyaratan di logam mulia apabila kita masuk ke pasar Inggris, pasar Eropa dan lain-lain gitu ya. Jadi apa tuntutannya itu semakin kompleks dan adanya perubahan regulasi baik oleh negara itu sendiri maupun secara region ya. Itulah risikonya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini tadi resiko-resikonya, resiko cyber ya tadi di sini ya, transformasi digital, adanya adopsi cloud AI, ancaman keamanan cyber gitu ya. Kemudian era disrupsi industri 4.0, 5.0, tantangan dan peluang. Oh iya, sebelum ke sana saya ingat Pak, disrupsi itu bukan disrupsi itu ya, itu bukan sesuatu yang apa ya menakutkan, tapi ada satu sisi disrupsi itu adalah bagian daripada inovasi, Pak. Jadi inovasi itu atau yang dikatakan sebagai suatu penemuan itu ada pertama gini. Bapak kenal yang namanya invention kan? Invention. Bapak dan Ibu kenal yang namanya discovery? Discovery kan? Jadi invention, discovery, inovasi dan disrupsi. Itu beda-beda. Kalau invention itu adalah temuan, Bapak. Jadi menemukan sesuatu baru tapi nggak dikomersialisasikan, udah menemukan aja. Itu invensi. Kalau discovery sebenarnya dia tidak menemukan, tapi menemukan kembali. Contohnya, Columbus. Dia katanya menemukan benua Amerika. Benua Amerikanya sudah ada belum? Sudah. Cuma ditemukan kembali ya. Ditemukan yang pertama itu discovery. Kalau inovasi adalah temuan ya, temuan dari hasil invensi maupun discovery kemudian dikomersialisasikan. Ya, dikomersialisasikan menjadi suatu value dan dianggap mempunyai nilai bagi pelanggan. Itu adalah inovasi. Nah, disrupsi adalah
item daripada inovasi. Inovasi sendiri itu minimal ada dua. Pertama adalah yang incremental, ada yang radikal, ada yang disrupsi. Nah, kalau yang namanya incremental, inovasi itu biasa-biasa aja, merubah-rubah sedikit, Pak. Ya, kalau inovasi radikal membuat banyak. Tetapi radikal itu adalah inovasi kita untuk mensasar pasar baru, segmen baru melakukan inovasi. Kalau disrupsi biasanya kita melakukan breakthrough, lompatan teknologi, ya, merubah sistem yang ada secara sentuhan teknologi, tapi untuk merebut existing market. Ya, contohnya kita mau jualan di situ, tetapi sudah berada di red ocean, pesaingnya sangat banyak. Nah, bagaimana supaya kita menjadi sesuatu ada yang baru? Maka ada sentuhan teknologi ya, baik di pelayanan, maupun di proses atau Pak dari modifikasi terhadap produk itu, tetapi kita head to head di pasar yang sama. Itu namanya disrupsi. Tapi kalau inovasi radikal adalah merubah bentuk untuk menyasar pasar yang baru. Dan belum tentu dengan sentuhan teknologi yang apa namanya bersifat breakthrough. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi disrupsi itu adalah sesuatu perubahan bersifat inovasi yang bersifat di atas radikal, biasanya memanfaatkan teknologi breakthrough ya, untuk menyasar atau tetap bersaing pada existing market gitu ya Pak ya. Itu disrupsi ya. Oke, nah akibat industri adalah tantangan dan peluang. Revolusi digital 4.0 adalah digitalisasi menyeluruh membawa IoT kecerdasan buatan ya dan otomasi ke seluruh aspek pabrik modern mengubah cara produksi. Sedangkan kalau kolaborasi 5.0 Pak, bedanya apa? Kalau di dalam industri 4.0 itu ibaratnya membuat pabrik itu menjadi pintar, Pak. Seluruh operasional pabrik itu bisa dikendalikan pakai ini di dalam laptop, di dalam HP, kontrol-kontrol itu sudah terconnecting. Nah, kalau industri 3.5 itu adalah bagaimana ya industri yang sudah smart tadi itu betul-betul menghadirkan harmoni manusia dan mesin. Fokus kepada bagaimana ya antara harmonisasi antara otomatisasi antar smart industri dengan smart center atau sorry human center dengan kebutuhan manusia gitu ya. Oke. Ini adalah tantangannya. Kemudian, nah ini Pak, dampak disrupsi teknologi juga, perubahan model bisnis tadi ya, mau tidak mau, adaptasi skill dan risiko keamanan cyber. Nah, kemudian berikutnya adalah kekurangan talenta yang tadi ya, war for talenta, diversity ya, inklusi ya, perbedaan, kemudian adanya hybrid work revolution dan mental health crisis ya. Jadi intinya adalah akibat daripada disrupsi itu kekurangan talenta-talenta yang memang bersifat distintif ya. Oke. Ini supply chain tadi udah disampaikan, gangguan rantai pasokan akibat dari tekanan global dan krisis multidimensi, produksi terganggu, logistik kasol, inventory yang kompleks ya. Bapak dan Ibu di materi kan dipelajari tentang ini kan supply chain ya, bagaimana cara menentukan safety stock ya, bagaimana menentukan ROP, reorder point, bagaimana menentukan EOQ, economic order quantity, pada jumlah berapa kita harus pesan ya. Kemudian kalau ROP pada saat kapan kita menyelesaikan sehingga tidak terjadi shortage or surplus daripada produk kita sehingga inventory tidak berlebih, inventory juga tidak berkurang ya. Oke, tapi akibat daripada adanya kondisi gangguan, semua itu terjadi tadi, Pak. Itulah yang dikatakan dengan kondisi kita adalah uncertainty-nya sangat tinggi ya, tidak eksponensial tiba-tiba ya kita apa badai iklim yang kayaknya tidak menentu ya, iklim perubahan iklim yang tadinya diperkirakan lewat air 15 hari menjadi 45 hari ya. Tiba-tiba ada gempa, ada macam-macam ya. Itulah yang harus kita perhitungkan. Oleh karena itu, bagaimana desain sistem kita itu bisa mengadaptasi itu ya. Oke. Kemudian ini regulasi perubahan ya, tarif dan bea cukai standar. Kita harus mengerti juga bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mau tidak mau, karena ada sedikit perubahan ya, pola strategi financial dan financial policy, baik di fiskal maupun di monetary antara kepemimpinan Ibu Sri Mulyani ya dengan Bapak Purbaya. Nah, mau tidak mau Bapak dan Ibu sebagai seorang master di situ harus coba menganalisa
Ya, kira-kira apa yang menjadi what is the prominent atau apa particular spesial ya perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh Ibu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya ya. Itu yang harus dianalisa. Nah, dari kebijakan berbedanya itu kemudian dia dianalisa risknya, kira-kira itu adalah risk levelnya seperti apa ya terhadap bisnis kita. Ya mudah-mudahan secara ini adalah bagus gitu ya. Nah, apabila ternyata oh ini, waduh risknya tinggi, maka segera dibuatlah contingency plan terhadap analisa itu ya. Itu karena apa? Karena adanya perubahan kebijakan khususnya di perdagangan internasional. Oke, nah kemudian di samping ada ini baru prolog ya pemuka. Jadi di samping adanya tadi berbagai macam threat atau risk, juga adanya tadi perdagangan global disrupsi dan lain ada menghadirkan sejumlah peluang. Ya banyak peluang-peluang. Salah satunya adalah peluang di pasar emerging market, terutama Asia Tenggara sebagai motor pertumbuhan. Kondisi saat ini pada saat tadi saya sampaikan negara-negara yang selama ini G20 ya, terutama di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain mengalami perlambatan dan pertumbuhan yang kecil bahkan negatif akibat dari global. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia, pertumbuhan Indonesia berapa sekarang, Pak? Angka pertumbuhan kemarin yang terakhir? Ya, di berapa kemarin? Ya terakhir itu 487 ya. Kemudian ya sekarang bergerak ke 5. Target Bapak Prabowo pertumbuhan ekonomi berapa targetnya pertumbuhan ekonomi? Bapak Prabowo targetnya berapa? Berapa? Di 8% ya, 8%. Nah, ini maka untuk mengejar itu program MBG, program sekarang magang 100.000 ya. 100.000 program magang. Kebetulan saya tim dengan Pak Menteri ya, Pak Prof. Yasserli juga itu tim magang ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka eh, menekan untuk pertumbuhan. Ada yang tahu rumus daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia? Rumus GDP ada yang tahu? Rumus GDP ada yang tahu? Ada yang tahu rumus GDP? Ya, ada yang tahu? C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Jadi pertama adalah kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan maka satu C konsumsi masyarakat, belanja masyarakat itu dinaikkan. Maka dari itu kan kalau ingin belanja harus ada uang kan. Nah, bagaimana ya tingkat makanya 100.000 magang ya itu ya itu dilakukan. Kemudian MBG ya dengan MBG yang sekarang kata Prof Dadan kemarin 1 bulannya adalah hampir 1 triliun untuk seluruh Indonesia itu kan bergerak supply chain-nya ya yang telur ayam, yang nasi, yang segala macam itu bergerak. Nah, kemudian yang lain-lainnya guru yang P3K diangkat gitu ya, guru dari P3K. Semua dalam rangka apa? Dalam rangka supaya masyarakat itu punya daya beli. Ya punya duit. Kalau duitnya ada sehingga belanja. Kalau belanja itu maka C, ya kan rumusnya adalah GDP sama C ya, konsumsi ya, kemudian ditambah dengan I itu apa? Investasi ya. Jadi kalau seandainya banyak investasi karena foreign FDI ya apa investasi dari luar maupun investasi dalam, banyaknya pabrik-pabrik baru dan lain-lain ya, itu akan meningkatkan pertumbuhan. Cuma sayang, kan sekarang menghadapi banyak pindah ke Vietnam, banyak pindah ke mana kan? Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah C tambah I, G-nya apa? G-nya itu government spending, belanja pemerintah. Nah, ini juga. Jadi kalau proyek-proyek makanya ya, proyek-proyek dan lain banyak. Nah, kemudian ditambah X dikurangi M. Ekspor dikurangi impor. Nah, itulah. Nah, yang harus ini kan. Nah, Indonesia kondisi 487 yang 5 itu adalah seperti itu. Nah, untuk negara-negara Asia Tenggara, tingkat pertumbuhannya adalah masih tinggi. Apabila tingkat pertumbuhannya masih tinggi ya, apabila tingkat pertumbuhannya masih tinggi, maka daya beli itu masih potensial market. Akibat daripada potensial market ya, itu akan menjadi apa? Ya ada gula ada semut ya. Di samping Indonesia sendiri oke, tapi negara-negara yang lain kan akan menjadi apa namanya tertarik ke Indonesia. Karena apa? Dengan 280 juta ya, sumber daya alam yang melimpah,
strategiknya, lokasi yang strategik, government support dan lain-lain. Hati-hati nih, ya efek daripada globalisasi. Kenapa? Pertama gini, Cina dengan produksi yang tinggi kan, jumlah volume produksinya kan tinggi Bu, Bapak dan Ibu. Saat ini dilempar ke Amerika, dilempar ke Eropa, dilempar ke negara-negara sana. Pasar yang nah, sekarang negara-negara sana mengalami perlambatan sehingga terjadi pengurangan pasar sementara stok banyak. Akhirnya apa? Dialihkan ke mana? Ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ya akhirnya pasar Indonesia digelontori oleh produk-produk Cina yang harganya murah. Itulah PR kita. Di samping kita harus bersaing dengan pesaing-pesaing kita di dalam negeri, harus juga bersaing dengan produk-produk dari Cina ya. Itu. Kemudian nah ini peluang digital adalah ekspansi pasar online dan e-commerce ya. Ini global dari e-commerce itu sampai dengan 6,7 triliun US dollar. Ya, kemudian digital Shopee, mobil commerce dan penetrasi di Indonesia. Ini bagaimana nih marketplace dominan ya, platform Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Kemudian social commerce boom ya, TikTok, Shop, Instagram, shopping, mengubah sosial media ya. Kemudian dilihat opportunity ya, ini semester ini. Nah, lanjut adalah strategi kompetitif bisnis untuk menghadapi tantangan dan peluang bisnis global ya. Tadi udah dijelaskan mengenai tantangan dan peluangnya ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu? Nah, kita mulai masuk ke dalam topik pembahasan kita. Jadi strategi bisnisnya adalah kita mau tidak mau kita harus beradaptasi dan inovasi. Makanya teman-teman kan sudah diajarin apa yang maksud dengan SWOT analisis kan? Membuat SWOT analisis. Nah, di dalam SWOT analisis itu kita harus ada dua analisa besar. Pertama kita menganalisa lingkungan bisnis eksternal yang akan menghasilkan dua, yaitu O dan T, opportunity dan threat, ya, peluang dan tantangan. Kemudian bisnis lingkungan internal yang akan menghasilkan S dan W, strength dan weakness. Nah, atas dasar itulah baru kita memutuskan itu. Jadi 4 pilar yang generik yang harus kita ada pada saat kita menjalankan bisnis adalah sekarang ketahanan rantai pasok dulu. Jadi memperkuat resiliensi dengan diversifikasi geografis, teknologi digital, dan sistem prediksi risiko yang canggih. Ini Pak. Jadi salah satu sumber bahwa kita tidak produksi adalah jaminan sustainability supply. Oleh karena itu, tahanan rantai pasok. Apalagi kalau bisnis kita sudah kontrak dengan customer. Kontrak 1 tahun, kontrak ini kan. Nah, jadi betul-betul selama 1 tahun kita harus menjamin sustainability supply daripada raw material. Gitu ya. Yang kedua adalah nih, transportasi AI. Mau tidak mau, dan model bisnis yang inovatif ya. Kemudian integrasi ESG, ini penting. Jadi saat ini kondisi PUKA, ESG, integrasi ESG yang nyata. Ya, ESG apa? Environmental, Social, and Governance. Substansi menjawab tuntutan sosial dan krisis. Bapak dan Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, sudah ini belum? Ya, sudah sudah mengkaitkan program atau KPI-nya dengan SDGs ya, Sustainability Goals yang 17. Sudah belum? Nah, kalau belum, coba Bapak dan Ibu dari KPI itu, dari ke-17 ya, dari ke-17 program SDGs dari WHO atau dari PBB itu kira-kira berapa aspek keberapa saja ya yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Makin banyak aspek dari 17 program SG itu akan makin banyak. Artinya ya sustainability dari dari perusahaan itu akan semakin bagus. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sudah menerapkan ISO 31000 belum? Ada yang sudah menerapkan ISO 31000? Ada yang tahu ISO 31000 itu tentang apa? Tentang risk management. Nah, saat ini ada seperti itu. Risk management. Kebetulan, alhamdulillah saya lagi diminta bantuan oleh salah satu BUMN
sedang mengukur namanya risk management maturity level, tingkat kematangan risiko. Jadi alhamdulillah di perusahaan BUMN yang cukup besar, saya diminta untuk melakukan penilaian kematangan risiko dari BUMN tersebut, apakah eh, dari segi risiko itu bagaimana bisa dikelola atau enggak ya. Kemudian berikutnya, nah penting Bu, Bapak dan Ibu, nomor 4, kolaborasi strategik. Ya, membangun kemitraan lintas negara dan sektor untuk mengatasi risiko geopolitik dan ekonomi bersama-sama. Ini perusahaan kalau besar, ya. Kalau perusahaan kecil seperti apa? Tetap kolaborasi, perkuat jaringan dengan suppliernya, bisa dengan sistem konsinyasi, bisa dengan sistem-sistem yang lain. Ya, supaya apa? Sekarang adalah sudah eranya tidak saling pukul-memukul, tapi era kolaborasi bisnis sehingga satu sama lain dapat memperkuat daripada bisnisnya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini kemudian kesimpulan dari yang tadi, Bapak. Kalau disimpulkan, ini udah mulai masuk ya, pentingnya Lean, Smart, dan Agile. Jadi, ini adalah strategi memanfaatkan peluang di era perubahan landscape bisnis global. Kita terjadi lingkungan bisnis dan ekonomi ya, globalisasi pasar, persaingan. Dan ini ya, kita menghadapi ini. Akibat daripada ini, adanya perubahan bisnis secara eksponensial, yaitu perkembangan teknologi di driversnya. Jadi informatika, digitalisasi, otomatisasi, industri 4.0, industri society 5.0. Akibat dari perubahan eksponensial itu mengakibatkan apa? Ya, sistem industri itu berubah sekarang Bu, Bapak. Berubah ke market oriented. Apa yang maksud dengan market oriented? Market oriented itu adalah kita bukan menyediakan apa yang kita bisa, tapi kita memproduksi apa yang pasar inginkan. Kalau dulu adalah kita product out, tetapi sekarang tidak bisa. Konsepnya harus market in. Jadi kita memproduksi apa yang diinginkan oleh customer. Makanya kan nanti saya spill di belakang ada nama design thinking. Design thinking itu betul-betul diawali dengan adanya empati. Empati itu apa? Merasakan, memahami, dan menganalisa sebenarnya need-nya daripada customer itu apa. Nah, kemudian setelah kita tahu fisiologi need-nya customer, barulah kita desain idenya seperti apa untuk memenuhi harapan dan kepentingan customer tersebut. Nah, kemudian adalah produk diversifikasi. Jadi betul-betul produknya yang bisa diversifikasi, kemudian harus bisnis kita di dalam blue ocean strategic. Lawan daripada blue ocean, Bapak dan Ibu, apa? Ada yang tahu? Blue ocean, lawan daripada blue ocean apa? Red ocean. Ya. Red ocean itu adalah berdarah-darah. Apabila kita bisnis, pasar di situ sudah jenuh. Ya, yang ada banting-banting harga antara penjualnya lebih banyak daripada pembelinya. Itu. Nah, sedangkan blue ocean sebaliknya. Oleh karena itu, portofolio bisnis kita itu harus didesain bagaimana selalu ada di dalam blue ocean bisnis. Ya, oke. Ya. Nah, untuk menjawab itu, maka strategi bisnis kita harus apa? Suka tidak suka, kita harus melakukan re-engineering. Ya, bisa jadi merubah portofolio bisnis kita. Kemudian integrasi transfungsional. Dan yang terakhir adalah design thinking konsep ini. Nah, inilah jadi strategi bisnis proses yang bersifat re-engineering, integrasi transfungsional, design thinking konsep itu harus ditransformasikan, diintegrasikan melalui apa? Melalui sistem operasional kita yang bersifat apa ini? Kok saya ya? Lean manufacturing ya. Kemudian smart dan agile. Itu ya. Tujuannya apa? Supaya operasional bisnis kita lah proaktif, ya, kemudian fleksibel, adaptif, dan sinergi. Itu ya kira-kira. Nah, sehingga diharapkan sistem industri kita bisa memenuhi apa yang diinginkan untuk memenuhi perkembangan teknologi dan perubahan perilaku customer. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi smart engineering itu adalah ya, itu adalah ini Lean salah Pak Lean ya. Maaf typo.
re-engineering, integrasi transfungsional, dan design thinking konsep supaya pabrik kita itu proaktif, fleksibel, adaptif, dan sinergi. Nah, itu kemudian kita satu-satu. Nah, lean-nya adalah, ya kita udah tidak bahas lah lean maturing itu apa. Jadi lean manufacturing itu prinsip fundamental di dalam eh, ekonomi ya, di dalam untuk apa operasional proses yang diciptakan oleh Taiichi Ohno di Toyota tahun 48 ya. Ini adalah 5 prinsip fundamental adalah jadi kita membuat produk itu adalah sebagai untuk memenuhi tadi value daripada pelanggan. Kemudian untuk mendapatkan value dari pelanggan, proses kita harus mempunyai namanya value stream mapping. PSM, Mbak Ibu dan Bapak sudah bisa ya membuat bagaimana cara membuat PSM, value stream mapping, kemudian ciptakan one piece flow, kemudian sistem pull ya dengan Kanban system, tetapi bisa dikombinasikan kan ada pull, ada push ya, tergantung daripada policy stoknya. Apakah make to stock ya, apakah apa namanya make to stock, kemudian apalagi Bu? Ada make to stock, ada stok berdasarkan order, berdasarkan kemudian untuk disimpan, ya, kemudian engineering dan lain-lainnya, ada beberapa. Kemudian selalu melakukan Kaizen. Nah ini ya Toyota prosesnya, kemudian sampai dengan hari ini Toyota menjadi raksasa otomotif global dengan sistem produksi yang diadopsi industri di seluruh dunia ya. Dampak daripada lean manufacturing, ini produksi meningkat, lead time lebih cepat, keselamatan kerja membaik ya, pengurangan biaya yang signifikan, kualitas lebih konsisten, dan engagement karyawan yang tinggi. Ini ya, ini definisi saja. Sedangkan smart manufacturing adalah merepresentasikan transformasi digital menyeluruh dalam produksi memanfaatkan teknologi ya. Jadi sekali lagi semuanya terkoneksi dan lain-lain ya. Itu saat ini sudah sangat banyak perusahaan itu. Jadi teman-teman katakanlah direksi apapun ya, itu bisa melihat dan mengambil keputusan dari handphone yang dibawa-bawa gitu ya. Ya, kita lihat daripada sistem apa pencapaian produksi, kondisi real time-nya, kondisi apa genset, kondisi dari preventive maintenance, semuanya ya. Dengan bantuan apa? IoT, artificial intelligence, big data, dan cloud computing. Inilah sebenarnya inti daripada sekarang. Ya, industri 4.0 kan basicnya di sini. Ya. Nah, kemudian definisi agile. Agile itu adalah paradigma produksi yang menekankan fleksibilitas ekstrim, kecepatan respon, dan kolaborasi intensif untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Apa bedanya dengan Lean? Kalau Lean itu berfokus pada efisiensi, ya. Kalau Agile memprioritaskan adaptasi dan customer policy yang cepat. Nah, jadi perbedaannya mana ya? Lihat perbedaan antara Lean. Nah, perbedaan Lean dengan Agile, kalau Lean itu betul-betul fokus pada stabilitas proses produksi. Fokusnya juga efisiensi, eliminasi waste. Ada berapa waste yang Bapak dan Ibu sekalian di dalam Lean manufacturing? Ada 8 ya, ada 8 jenis waste. Ada yang tahu 8 jenis waste itu? Waste atau muda ya? Ada kan ada muda, ada murah, ada muri ya. Itu yang harus kita angkat. Jadi inti daripada lean manufacturing sebenarnya mengeliminasi muda atau waste. Atau selain muda ada murah dan muri. Ya, ada muda, ada muri itu ya. Nah, 8 jenis apa aja, Bu? Di kelan, Pak, adalah biasanya downtime. Di pack ya, O-nya adalah apa? Overstock, W-nya adalah waiting, N-nya apa? Non-utilized employee. Kemudian T-nya apa? Transportation. I-nya apa? Inventory ya. Ya, M-nya apa? Motion. E-nya apa? Excess processing. Nah, lean manufacturing itu istilahnya membunuh, menghilangkan 8 tadi. Dikenal dengan nama istilah non-value added. Ada 8 jenis muda atau non-value added yang harus dihilangkan di dalam konsep lean manufacturing. Bapak dan Ibu, ada yang bagian maintenance, tahu ada yang namanya OEE kan? OEE itu adalah bagaimana menghilangkan yang namanya sick big losses. 6 ya. 6 terbesar penyebab terjadinya loss atau pemborosan. Itu ya.
Nah, kemudian perbaikan berkelanjutan, cocok untuk produksi dengan eh, ya cocok untuk produksi dengan volume yang tinggi. Nah, itu. Tapi kalau agile adalah fokus pada adaptasi cepat terhadap perubahan, fleksibilitas ya, dan kustomisasi produk. Jadi fleksibilitas dan kustomisasi. Tim lintas fungsinya kemudian cocok untuk pasar dinamis yang variatif. Nah, biasanya adalah agile ini adalah produk-produk yang memang fashionable, yang bersifat passion dan lain-lain. Ya, integrasi kedua pendekatan ini ya akan menciptakan sistem manufaktur yang tidak hanya efisien, tetapi juga sangat responsif terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah, memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Artinya lean manufacturing kemudian disentuh dengan teknologi smart akan menghasilkan agile manufacturing. Oleh karena itu, pada saat agile manufacturing, ya desain daripada proses, desain daripada rollout, desain daripada produk itu harus betul-betul pada saat harus betul-betul bisa segera. Jadi kecepatan di mana? Di lead time-nya. Lead time-nya harus betul. Sehingga prototipe-nya pada saat proses penciptaan, pada saat developing, ya itu harus betul-betul cepat ya, sehingga tercipta eh, memenuhi kebutuhan pasar yang bersifat cepat perubahannya. Itulah agile bedanya ya. Nah, kalau transformasinya, kalau industri 5.0 kalau industri 1.0 itu era mekanisasi. Pertama ditemukannya mesin uap ya. Wah, pada saat itu berubahlah dari manual ke mekanis ya. Sehingga itu adalah era industri 1.0. Kemudian industri 2 ditemukannya apa? Listrik oleh Thomas Edison. Kemudian mobil Ford, ya kemudian Mercedes-Benz. Itu dengan ditemukannya listrik yang tadinya membuat mobil itu 12 jam bisa jadi 90 menit. Ini terobosan. Kemudian komunikasi mulainya telegram dan lain-lain ya. Itu industri 2.0. Kemudian revolusi yang ketiga ya, ini digital dimulai dengan ditemukannya transistor dan integrated circuit. Ya, mulai adanya komputer ya, kemudian otomasi. Kita mengenal itu tahun 69, tahun kemarin 2000 ya, komputer dan PLC, robot mulai ada ya, kemudian internet dan jaringan juga ada mulai. Ini adalah industri 3.0. Nah, kemudian revolusi yang keempat adalah konektivitas dan kecerdasan. Ini yang kita alami sekarang ya. Yang sekarang adalah revolusi keempat, yaitu konektivitas dan kecerdasan. Ini mulainya. Jadi menandai transformasi digital, mengintegrasikan dunia fisik dan digital ke dalam ekosistem manufaktur. Teknologi cyber fisikal dengan sistem menghubungkan mesin, sensor, dan sistem informasi untuk menciptakan pabrik yang pintar. Sehingga ada IoT konektivitas. Oh, Mbak, habis ya waktunya ya. Ya, oke terakhir ya. Ini cyber ya. Ini 4.0 ya, Internet of Things yang 5.0, ini 4 pilarnya. Kemudian revolusi kelima adalah bagaimana terciptanya adalah human touch ya, social value ya. Jadi human centric, ekosistem kolaborasi, net dan lain-lain. Jadi industri 5.0 itu masa depan manufacturing ya, di mana era baru manufacturing yang mengombinasikan kekuatan teknologi digital dengan sentuhan manusiawi. Nah, bagaimana ketiganya diintegrasikan? Bagaimana integrasi Lean, Agile, dan Smart Manufacturing? Ya, Lean eliminasi pemborosan, Agile kecerdasan adaptasi, dan kecerdasan data. Dampaknya banyak. Nah, ini silahkan nanti dibaca ya. Sinergi Lean teknologinya apa yang harus dilakukan? Ya, sinerginya ini. Kemudian daya saing survei itu ternyata apabila dikombinasikan Lean, Agile, and Smart, itu peningkatan daya saing 78%, penciptaan inovasi 65%, pengurangan limbah 50%, dan kepuasan pelanggan meningkat 82% ya. Langkah strategiknya ya ini. Nah, langkah strategiknya sebenarnya gini, kalau Lean, Agile, dan Smart Manufacturing silahkan pelajari, adalah dengan melakukan design thinking ya.
Yang design thinking silahkan pelajari, bisa juga mungkin sebagai tesis Bapak dan Ibu. Ini sangat menarik ya, bagaimana mengkombinasikan ya dari ada 4 langkah, 5 langkah, ada empati, define, idea, prototype, dan tes. Ini sekarang mulai banyak tesis-tesis ya, bagaimana desain ya, teknologi pendukungnya dan lain-lain. Nah, IoT ini adalah contoh-contoh untuk eh, hambatan-hambatan juga banyak. Ini silahkan pelajari di sini. Kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan ya terakhir, mana kesimpulannya? Hmm. Jadi kesimpulannya bahwa kunci sukses era digital yang dinamis adalah embrace complexity, invest in future, artinya for ready capabilities, kemudian bangun resilient ecosystem. Inilah yang harus kita lakukan di dalam pabrik kita, kemudian didetilkan lagi ya. Kira-kira itu silahkan baca Bapak dan Ibu. Udah saya makalahnya udah saya sampaikan ke Ibu apa? Ibu siapa? Ibu Putri ya. Ya, oke itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Silakan untuk kita diskusi ya. Terima kasih. Mohon Baik. maaf. Terima kasih banyak, sangat luar biasa pemaparannya Pak Susan kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan ada sedikit atau lebih kurang 10 menit kali ya Pak ya untuk tanya jawabnya, lebih kurang 10 menit. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan ataupun memperkenalkan diri. Boleh mungkin Bapak Ibu? Atau mungkin dari saya dulu kali ya Pak ya. Saya tadi Oh, penasaran, kebetulan saya di bagian retail Pak. Jadi kan Pak siap. kalau dihubungkan dengan SDM gitu ya Pak ya, bagaimana sih Pak perusahaan itu menyeimbangkan adopsi teknologi ini dengan kesiapan SDM? Kalau kita lihat SDM di sebuah perusahaan itu tentunya sangat beragam gitu ya Pak ya, generasinya pun sangat beragam. Nah, gimana sih Pak cara menyeimbangkan agar organisasi ini tetap berlari nih, bisa adaptif nih dengan kondisi ataupun sesuai dengan kebutuhan customer, begitu Pak. Ya, ya. Kepencet Bu itunya. Jadi ini apa namanya? Oke, Ibu ke mute Bu. Oke, Oke, itu ya pertanyaannya ya. Oke, good pertanyaan yang bagus. Gini Bapak dan Ibu, perusahaan yang bagus dalam merancang adanya training berdasarkan apa? Adanya TNA. Tuh ya, training need analysis. Jadi, program training itu adalah didesain, diadakan untuk apa? Untuk memenuhi gap kompetensi atas kompetensi standar yang harus dipersyaratkan di perusahaan. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya perusahaan itu ya ingin menerapkan atau membuat program ya yang ternyata kandungan teknologinya hal yang baru yang belum ada sebelumnya, mau tidak mau ya HRD atau pimpinannya harus selalu pertama kali adalah melakukan gap analisis kompetensi. Pertama gini, ada sistem baru ya, ada sistem baru. Kita harus identifikasi kamus kompetensinya. Bapak dan Ibu pasti paham ya, kamus kompetensi. Kamus kompetensi itu adalah persyaratan minimum atau persyaratan yang harus dimiliki oleh pekerja untuk menjalankan tugas itu, jabatan itu, atau pekerjaan itu. Skill, knowledge, dan attitude. Terutama adalah skill lah ya, soft skill maupun hard skill. Contohnya, ada teknologi baru ya, katakan IoT dan lain-lain. Ya, kemudian perusahaan udah menetapkan kita akan menerapkan itu. Nah, yang pertama adalah lakukan gap analysis, Bu. Ya, kompetensi apa yang harus dimiliki untuk berjalannya program itu? Satu, dua, tiga. Kemudian, karyawan yang ada dinilai, Bu, diakses. Ya, mana yang sudah bisa, mana yang belum, mana yang bisa. Nah, dari situ kan kelihatan gap kompetensinya kan, Bu. Nah, ketawa, begitu gap kompetensi, barulah training apa sih yang cocok untuk memenuhi gap kompetensi itu, gitu ya. Baru diusulkan, baru nanya, apa cari providernya, biayanya usulkan kepada manajemen. Kira-kira itu, Bu, ya. baik. Eh, eh, Terima kasih banyak Bapak atas ya, pemaparannya. Mungkin satu lagi pertanyaan dari chatting silahkan. Pak. Ada di chatting nih di grup kita. Eh, Perkenalkan mana? saya Mamat dari mahasiswa S2 UPB Konsentrasi Pemasaran Digital dalam Risiko Global Teratas 2025 Ancaman Cyber atau Digital. Kompetensi talenta, kegagalan rantai pasok dan perubahan regulasi. Perubahan e-commerce nasional mengalami kebocoran data pelanggan akibat serangan cyber berbasis AI yang berdampak pada penurunan kepercayaan konsumen dan sanksi regulator. Pertanyaannya, Pak,
bagaimana peran AI dalam meningkatkan kompleksitas ancaman cyber di industri digital saat ini, dan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan data tersebut. Itu Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan tesis ya Pak Tri ya. Pak Dokter Tri ya. Jadi gini, tentunya kita harus mengidentifikasi penyebab bocornya karena apa. Pertama, apakah karena sistem kita ya? Sistem kita udah bagus atau belum? Ya, yang kedua, infrastruktur kita sudah bagus atau belum? Yang ketiga, orang-orang yang mengoperasikan sebagai pemegang menangkal kebocoran itu sudah kompeten atau belum? Kemudian yang berikutnya, metodenya seperti apa? Ya, itu harus dianalisa semua Bapak dan Ibu. Ya, biasanya kita basicnya aja menggunakan 4M1E, man, material, metode, mesin, dan environmental. Ya fokusnya apa tadi? Kebocoran. Tentunya kan dari M kita ya. Sumber daya kita sudah canggih atau belum? Ya. Kalau belum, tadi kembali Pak pertanyaan Bu Nurhaini. Nah, berarti kita harus level up, skill up ya. Daripada kompetensinya khusus bagaimana kita penangkalan cyber ya. Yang kedua adalah eh, eh, man material ya, material ada jenis, kemudian nggak terlalu ini ya. Kemudian mesin, artinya perangkat-perangkat hardware kita ya, apakah sudah capable belum, supported nggak gitu ya terhadap apa yang persyaratan softwarenya ya. Kemudian metodenya dan lain-lain itu yang dianalisa ya. Jadi internal dulu ya, apa yang lemah di kita barulah kita perbaiki. Jadi kita belum tahu menjawab sebenarnya lemahnya di mana gitu kan, makanya harus dilakukan asesmen dulu menggunakan 4M1E. Setelah ketahui akar masalahnya baru kita tindakan perbaikan. Nah kemudian berikutnya juga satu tadi adalah bagaimana mencegah kebocoran, yang kedua adalah bagaimana mengembalikan ya terhadap kepercayaan pasar, betul ya, terhadap kepercayaan pasar. Ya, karena apa? Ah, saya mau transaksi ini takut bocor, takut ini. Kembali, ya. Akar masalahnya apa? Selalu, Pak. Makanya kalau di dalam metode problem solving adalah kita harus melakukan root analysis dulu. Root cause analysis, kemudian kita tentukan akar masalahnya, baru kita cari obatnya. Ya. Nah, sekarang adalah Bapak juga harus menilai dampaknya. Betulkah itu? Berapa banyak segmen kita terpengaruh atau enggak? Oke, kalau secara umum betul, secara hipotesis umum akan terganggu gitu ya. Tapi segmen kita apakah betul-betul terganggu atau enggak? Severity-nya, magnitude-nya, ketergangguan seperti apa? Seberapa jauh mengganggu terhadap penurunan omset kita akibat daripada krisis kepercayaan? Kan itu dulu. Nah, kalau betul-betul ya, oh ini sudah istilahnya ekstrim nih, ya mengganggunya sehingga menurunkan omset sampai dengan more than 50% turun gitu ya, karena ketidakpercayaan. Nah, itu harus betul-betul Pak. Kita harus melakukan radikal radikal atau extraordinary Pak. Ya, semua perangkat kita identifikasi di situ. Tapi yang jelas bahwa untuk melakukan recovery ya, pemulihan terhadap kepercayaan ini, Bapak yakinkan dulu sistem Bapak udah reliable, sudah valid gitu ya, sudah tidak bisa ditembus oleh malware dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian bisa aja Bapak dan Ibu kumpulkan ya, terutama customer premium ya, customer premium gitu ya, ya customer premium kumpulkan, kemudian yang pengaruh Bapak kumpulkan dalam satu tempat, Bapak langsung demo ya. Bapak langsung demo nih keamanan cyber kita seperti ini. Ini kalau ada ini, langsung aja demo gitu kan. Ahli-ahli Bapak gitu ya. Tim-tim cyber Bapak nih. Kalau dapat induk ini, gini, gini, gini. Suruh bawa mereka ahli IT dari masing-masing. Ya, undang IT atau apa. Bener nggak gitu? Nah akhirnya mereka, oh iya, yakin bahwa sistem Bapak sudah dilindungi dan sudah terpercaya gitu kan. Sehingga pelan-pelan setelah itu Bapak promosi gitu kan, bahwa gini gini gini. Nah, barulah ilmu marketingnya kan. Bagaimana awareness-nya? Ya, awareness to customer supaya apa? Ya, brand image-nya naik lagi gitu, brand awareness-nya ya. Kira-kira itu Bapak ya, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Iya, Susan. Mungkin boleh satu sama-sama. lagi pertanyaan Pak dari chat yang udah ada. Silakan. Siap, satu lagi ya Pak. Iya, Oke, iya. pertanyaannya. Apakah penerapan teknologi canggih tanpa budaya Lean justru berpotensi menciptakan pemborosan baru? Bagaimana peran pemimpin dan SDM dalam memastikan transformasi menuju Lean Smart dan Agile berjalan efektif dan berkelanjutan? Menurut Bapak Ibu, kompetensi apa yang harus dimiliki tenaga manufaktur agar siap menghadapi
Industri 4.0 dan 5.0. Begitu, Bapak. Wih, keren. Ya, ini materi tesis juga tuh. Ya, Pak, ini udah dua tuh Pak judul tesis Pak Dokter. Ya, jadi gini bos, ini peran pemimpin ya. Apapun sebelum kita mengambil keputusan, ya, pebisnis atau siapapun pemimpin itu harus berani mengambil risiko, betul nggak? Ya, kalau kita ingin melakukan harus berani mengambil risiko. Tapi risiko bagaimana bos? Risiko yang diperhitungkan, namanya risk calculated. Makanya, ya kalau di teknik industri di Patri, itu pada saat mengambil keputusan ada analisa ekonomi, ada analisa teknik, ada analisa risiko, kayak gitu ya. Sehingga seorang pemimpin di situ kembali, seorang pemimpin harus mengambil mengambil nanti keputusan. Pada saat tadi, betul sekali, terima kasih pertanyaan cukup bagus. Pada saat, wah, jangan sampai hanya tren Pak, gitu ya. Oh, orang lain lagi gini-gini, kita ikut saja. Belum tentu cocok. Ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan handmade dan lain-lain. Oleh karena itu, pada saat kita akan melakukan suatu improvement, Bapak dan Ibu pernah dengar ya, mungkin di perusahaan Astra atau Toyota pernah mendengar yang namanya one sheet proposal A3 POM, pernah dengar ya? A3 POM, ada yang di grup Astra ya. Nah, A3 POM itu one sheet proposal itu adalah apabila kita ingin melakukan suatu proyek, apalagi proyek itu yang berisiko, di situ harus betul-betul ada 8 langkah kriteria sampai dengan manajemen itu approve bahwa proyek tadi itu adalah betul-betul valid. Jadi gini Bapak, kita katakanlah gini ya. Oke, kita setuju melakukan otomatisasi atau digitalisasi. Tapi harus diidentifikasi, Pak, efek sampingnya. Betul yang tadi Bapak tuh. Ada nggak dengan digitalisasi, dengan otomatisasi, ada nggak efek sampingnya? Efek samping jelek ya, negatif efeknya. Ya. Nah, kalau ada, Bapak harus disertai dengan kontingensi plan-nya, obatnya. Contohnya gini, Ibu Nurhanim ataupun Pak Marlon ke dokter, sakit perut, dikasih obat A. Dokter kan suka nanya, Bapak ada alergi nggak? Bapak ada gula nggak? Ya, Bapak ada ini nggak? Nah, itu tujuannya apa? Kalau dokter tahu bahwa obat untuk sakit perut itu obat A, tapi kalau kasih di obat A, ini akan berpengaruh terhadap kadar gula. Ini terhadap lambung. Nah, tetapi kalau nggak dikasih obat itu, susah sembuhnya. Nah, makanya supaya begitu dikasih obat, tidak terjadi alergi, tidak maka dikasih obat. Bu Nurhainim ya, pernah nggak ke dokter? Begitu pulang dari dokter dikasih obat, sakit perut satu aja obatnya. Kan biasanya ada 2 dan 3 gitu. Nah, itulah Pak tadi. Katakanlah digitalisasi keputusan terbaik. Tetapi pada saat digitalisasi keputusan terbaik, harus diidentifikasi. Ada nggak efek negatif lainnya? Nah, barulah dipikirkan. Jadi satu paket, Bos. Pada saat kita melakukan tindakan utamanya A, apabila ada efek sampingnya, harus juga rencana perbaikan untuk mengatasi efek samping itu. Itulah yang berkaitan dengan contingency plan. Itu ya, disertai dengan obat penawar yang lain. Nah, kompetensinya apa untuk seorang pemimpin? Yang jelas visioner. Yang kedua, paham teknik, paham ekonomi. Minimal gini, teman-teman bagi yang gini ya, bagi yang untuk manajer, minimal supervisor ke atas, harus ikut yang namanya training Pinon. Ada tuh Pinon. Ada yang tahu namanya Pinon? Financial for non-finance. Kalau di teknik industri adalah ekonomi teknik. Itu dikuasai. Jadi seorang pengambil keputusan, pada saat kita memutuskan sesuatu, tidak hanya aspek teknis, tetapi aspek ekonomi harus jadi pertimbangan. Efektif dan efisien. Maka ilmu-ilmu dasar, ROI, ya, ROA, ROE, ya, ya kemudian apa namanya, eh, eh, BEP dan lain-lain itu harus dikuasai gitu. Karena indikator-indikator itulah yang menentukan apakah proyek kita go atau tidak. Nah, jadi kompetensi teknis dan non teknis, visioner dan basic kompetensi, ya kemudian yang berikutnya adalah bagaimana visioner dan lain-lain. Itulah ya. Jadi kompetensi hard skill dan soft skill. Tapi kalau makin ke atas, kompetensi soft skillnya yang bagus, makin ke bawah hard skillnya makin oke. Pemimpin yang hebat, hard skillnya mumpuni, soft skillnya luar biasa. Itu kira-kira
Bapak, dan terima kasih Mas atau Mbak yang nanya di chatting ya. Oke, ya, ada lagi? Cukup? Masih ada sih Pak satu lagi pertanyaan, tapi kayaknya apa udah kita stop aja kali ya Pak ya? Terserah saya sih oke, Pak. Tergantung Bapak dokter. Satu Karena lagi, mengingat satu lagi. satu Boleh, lagi ya Pak, boleh, boleh. satu lagi nih Pak, atas Ya, nama Yudi Ardiansyah, izin bertanya Pak, sebentar lagi kan kita akan menghadapi era 6.0. Apakah yang masih reliable di era 4.0 dan 5.0 yang bisa dilanjutkan di era 6.0 sehingga bisnis yang sudah berjalan dapat tetap sustainable? Begitu Bapak. ya. Penerapan 6.0 maupun 5.0 kan tergantung daripada residuaris dari ancamannya. Ya. Nah, jadi ada banyak. Jadi gini, Bapak. Kalau kita menerapkan industri sebelumnya, itu tidak mesti menegasikan. Jadi, ya artinya kan gini, apa sih industri 6.0? Yaitu betul visi masa depan revolusi industri yang melampaui otomatisasi. Mungkin kalau malah gini Bapak dan Ibu, sebenarnya para nenek moyang kita mungkin udah revolusi 12.0. Karena apa? Tiba-tiba ditiup, paku udah ada di dalam perut. Gitu kan. Zaman dulu Pak ya. Ya, tiba-tiba keris ada di dalam perut. Baskom ada di dalam perut. Nah, itu pakai apa? Ya. Nah, jadi betul Bapak, terima kasih pertanyaannya bahwa industri 6.0 adalah masa depan revolusi industri yang melampaui otomatisasi. Berfokus pada sinergi harmonis antara kecerdasan AI buatan, ya, robot kolaboratif, kobot. Ya, kobot itu apa? Kalau di dalam industri 4.0 kan seolah-olah mesin digantikan orang. Di 5.0 itu istilahnya robot itu partner kita. Namanya kobot ya. Jadi beside gitu. Robot di samping kita, jadi melayani gitu. Gitu ya. Kemudian komputasi kuantum. Nah, kita definisi kuantum seperti apa? Dan keberadaan untuk menciptakan sistem manufaktur yang sangat cerdas, yang bersifat fleksibel, anti rapuh, ya. Kemudian apa lagi? Berpusat pada nilai pelanggan, jelas, ya. Kemudian dengan rantai pasokan dinamis, mensosialisasikan tinggi serta mengedepankan etika dan dampak sosial lingkungan bukan sekedar efisiensi. Ya jelas. Artinya dengan definisi itu ya, tadi saya bacakan atau saya sebutkan itu definisi industri 6.0. Semuanya adalah basicnya dari 4.0 dan 5.0. Jadi jawabannya tidak bos, tidak dihilangkan. Jadi hanya penyempurnaan. Jadi makin ke sini makin banyak yang disentuh. Contoh, di industri 4.0 itu betul-betul kepada bagaimana mesin itu memberikan value yang tinggi terhadap peningkatan kapasitas kapabilitas terhadap apa maksimasi profit lah ya. Jadi supaya lebih oke dari mesin. 5.0 yang jadi bos siapa sih? Mesin atau orang? Ternyata bosnya orang kan. Nah, mesin itu harus nurut ke orang, ya. Bagaimana yang jadi pusat itu adalah human centric, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana mesin itu didesain human centric untuk memenuhi kebutuhan pelanggan betul-betul. Makalah menggunakan design thinking, adanya empati, adanya ide, adanya prototype, adanya tes dan lain-lain. Gitu. Nah, titik 6 keberlanjutan. Apa? Tidak hanya di dalam, tapi memikirkan terhadap lingkungan, ya, terhadap environmental, terhadap sustainability, terhadap segala macamnya dan sosial. Nah, kira-kira itu, Bos. Ya, jadi tidak menegasikan, tapi justru makin melengkapi ujung-ujungnya bagaimana how to ya maintain agar sustainability company itu dapat terjaga. Ya, kira-kira itu. Baik. Matur suwun ya Baik, diskusinya, terima keren. kasih banyak Pak Susan atas Mangga. penjelasannya luar biasa sekali. Kita amat Mangga. sangat mendapatkan knowledge ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, Sama-sama. tidak terasa kita telah berada di ujung acara webinar pada malam hari ini. Sebagai bentuk apresiasi kami Bapak, selanjutnya kami akan melakukan penyerahan sertifikat kepada Pak Susan secara simbolik dan nanti plakatnya akan diberikan secara terpisah ya Bapak. Mungkin mohon Siap. dibantu Bapak Ibu yang lain untuk menampilkan terkait dengan sertifikatnya secara simbolik Bapak Ibu. Alhamdulillah ini store buat Pak Dokter Tri ya Pak ya. Jadi apa, sister. Matur suwun Bapak.
Ya, Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Susan Kustiawan sama-sama. atas ilmunya pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengalaman yang telah terbagikan kepada kami. Semoga ini bisa kami aplikasikan dan bermanfaat dalam kehidupan kami. Begitu ya, Pak ya. Baik, Sami-sami, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, waktunya diburu-buru ya. Oke, thank you ya. baik. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih juga kepada Pak Tri atas waktunya, Pak, memberikan kesempatan kepada kita untuk webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah antusias. Kalau tidak tadi kita batasi akan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan nih, Pak, yang masih bermunculan. Tapi karena dihalangi oleh waktu, nanti kita akan bisa diskusi di lain kesempatan. Begitu ya, Bapak Mangga, Ibu. mangga. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Tri, sebelum kita akhiri webinar kita pada malam hari ini? Ya, terima kasih Pak Dr. Susan ya Sama-sama Bapak. yang telah sharing knowledge. Ini juga wah, terasa sekali ya pencerahannya bagi para mahasiswa. Dan memang di sini beberapa mahasiswa ada yang bekerja di industri manufaktur, yang lain gitu ya. Dan tentunya ini bisa menambah lah ya wawasan bagi kita semua bagaimana kita menghadapi disruption ya industri 4.0 dan segala macam yang cepat sekali perubahan yang terjadi. Dan ya sekali lagi terima kasih Pak Dr. Susan Sami-sami atas nuwun sewu Baik. Bapak. Terima Terima kasih sharing kasih. knowledge-nya Pak seperti itu. Dr. Susan, Amin. terima kasih Pak Amin. Terima Dr. kasih. Tri. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah webinar kita yaitu webinar Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa secara resmi kita tutup. Baik sebelum kita menutup webinar kita, boleh mungkin Bapak Ibu semuanya on cam terlebih dahulu supaya kita dokumentasikan. Boleh Bapak Ibu dibantu ya untuk dokumentasinya. Yuk. Baik. Siapa nih yang dokumentasi? Boleh dari Pak Marlon juga boleh atau dari Pak Dery atau siapapun boleh bantu Pak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Boleh. silakan, Pak. Ya. Mungkin kita kasih jempol dulu ya sebagai antusias kita pada malam hari ini. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Dr. Susan, terima kasih banyak Pak Dr. Sami-sami. Tri. Demikianlah webinar kita. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Selamat malam, salam sehat dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Bapak Ibu, Pak Dr. Tri, mohon izin pamit. Terima Siap, kasih Bapak. Bapak, izin live Terima Bapak kasih, Ibu. makasih, Pak. Pak Rija, Iya. terima kasih Ketua. Enggak, udah. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Terima Ngopi kasih dulu. kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Alhamdulillah sudah beres. Alhamdulillah. Mohon maaf saya banyak typo. Banyak typo ngetik. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berlanjut lagi lebih luas dan lebih bermanfaat seperti itu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya sudah sampai capek seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Yuk. Pak Ketua, Siap. teman-teman. Terima Terima kasih, kasih, Bu Assalamualaikum. Nur. Siap. Bunga, Yuk, keren. mangga, silakan. Saya stop dulu recording. Mangga, yuk.